Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Nah, apa itu yang dimaksud ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron yang secara bersamaan. Ini bisa diumpamakan ketika kalian ingin membeli sesuatu, tetapi kalian kekurangan uang, lalu kalian meminta bantuan teman kalian yang kebetulan juga ingin membeli barang yang sama dengan kalian. Lalu kalian urunan untuk membeli barang itu, dan akhirnya kalian sudah membeli barang itu dan digunakan bersama-sama. Nah, untuk contoh lainnya itu bisa dilihat dalam hubungan rumah tangga ya. Antara suami dan istri itu kan harus saling memenuhi, saling menolong agar rumah tangganya itu tetap berjalan dengan lancar. Seperti itu. Lalu, ikatan kovalen itu bisa terbentuk karena atom-atom dengan perbedaan keelektronegatifannya itu kurang dari 1,7. Lalu, atom-atom non-logam yang sejenis. Maksud sejenis di sini itu seperti contohnya itu seperti H2, Cl2, seperti itu. Pokoknya sejenis. Lalu, adapun yang dimaksud dengan senyawa kovalen yaitu senyawa yang terbentuk karena ikatan kovalen. Nah, untuk simbol Lewis sekarang. Nah, untuk cara menggambar simbol Lewis yang pertama yaitu tentukan atom pusatnya. Lalu, tentukan jumlah elektron valensi tiap atom dalam molekul dan jumlahkan semuanya. Setelah dijumlahkan itu dibagi dengan 8. Ini tuh untuk menunjukkan jumlah elektron yang berikatan. Nah, setelah itu jika terdapat sisa itu dibagi dengan 2. Ini tuh untuk menunjukkan jumlah pasangan elektron bebas pada atom pusat. Dan langkah yang terakhir itu sesuaikan dengan kaidah oktet, yaitu setiap satu unsur atom itu harus ada 8 elektron. Kalau doblet itu kan 2 elektron. Nah, ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ikatan kovalen tunggal, bisa kalian lihat. Ini kan cuma satu tangannya. Lalu ada kovalen rangkap 2. Bentar ya. Kovalen rangkap 2. Itu pokoknya jumlah tangannya itu ada 2. Dan yang terakhir ada kovalen ganda 3. Jumlah ikatan atau tangannya itu ada 3. Seperti itu. Lalu berdasarkan polarisasi itu ada 2. Ada kovalen nonpolar, ada kovalen polar. Nah, untuk kovalen polar itu apabila pasangan elektron ikatannya itu cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Contohnya itu seperti ini. Bisa kalian lihat H2 ini, di H2-nya ada Cl2 sama, nah ini kan Cl2 sama H. Ini kan Cl kan nilai keelektronegatifannya kan lebih kuat daripada H, sehingga H itu ditarik oleh Cl. Ini bisa kalian umpamakan ketika kalian melaksanakan tarik tambang gitu. Nah, lalu perbedaan keelektronegatifan yang besar asalkan kurang dari 1,7 itu bisa menyebabkan suatu molekul dapat membentuk ikatan kovalen polar. Nah, contoh ikatan kovalen polar itu ada HCl, SO2, NH3, H2O, dan H2CO3. Ini hanya sekedar contoh saja, banyak contoh yang lain gitu. Nah, untuk sekarang itu coba menggambar struktur Lewis SO2. Langkah pertama itu tentukan atom pusatnya. Atom pusatnya kan S, karena S itu lebih elektronegatif daripada O. Maksud saya S itu kan lebih, di sini S itu jumlahnya 1 sehingga dia itu bisa menjadi atom pusat, sedangkan O jumlahnya 2. Lalu setelah itu tentukan jumlah total elektron valensi pada molekul. Nah, di sini kan atom S itu kan
karena atom S dan O itu golongan 16 atau 6A, maka jumlah elektron valensinya itu 6. Sehingga bisa ditulis total elektron valensinya itu S ditambah 2O sama dengan, ya berarti sama saja kayak 6 dikali 3 hasilnya 18. Nah, setelah itu bagi jumlah total elektron valensi dengan 8. Nah, 18 dibagi 8 kan 2, sisa 2. Kan 16 kan 8 kali 2, terus ada sisa 2. Nah, berarti di sini tuh ada 2 ikatan. Lalu bagi sisa hasil dengan 2. Jadi 2-nya yang sisa tadi itu dibagi dengan 2 kan 1. Berarti ada 1 pasangan elektron bebas pada S. Nah, untuk gambarnya sendiri kita gambarkan S dulu di sini. Ini O, ini O. Nah, O itu kan perlu sebentar ya. O itu kan perlu 2 elektron untuk bisa stabil, sehingga O itu nanti berikatan 2 dengan S, berikatan ganda atau rangkap 2, dan S ini nanti ada elektron bebasnya. Ini. Nah, ini tuh yang dinamakan pasangan elektron bebas. Tuh. Nah, untuk menggambar struktur Lewis H2CO3, pertama kita tentukan atom pusatnya, yaitu C. H itu tidak mungkin menjadi atom pusat. Lalu, tentukan jumlah total elektron valensi pada molekul. Nah, kan C itu golongan 14 atau 4A, sehingga elektron valensinya 4, O itu 6, H itu 1. Di total semuanya itu ketemu 24. Lalu dibagi dengan 8. Nah, kan kalau dibagi 8 kan itu ada 3. Hasilnya kan 3, berarti terdapat 3 ikatan pada atom C. Kita tulis C-nya dulu. Ini C. Lalu karena ada 3 ikatan, berarti kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, ini kan C-nya otomatis sudah 8. Tinggal kita memasukkan sisa-sisanya. Karena ini 1 yang di sebelah kiri, maka masukkan H. Yang sebelah kanan ini yang ikatan 2 itu isi dengan O, karena O itu kan butuh 8. Nah, yang di bawah ini kita isi dengan O. Nah, O ini kan kurang 1. Jadi nanti kita tambahkan H. Nah, ini semua sudah masuk ke dalam itu oktet. Kan ini C-nya sudah 8. O-nya sudah 8. H-nya sudah 2. Tuh. Nah, selanjutnya itu ikatan kovalen nonpolar. Nah, kalau kovalen nonpolar itu pasangan elektron ikatannya itu tertarik sama-sama kuat oleh atom yang berikatan. Jadi kalau dalam tarik tambang itu mungkin hasilnya seri ya. Bisa kita lihat ini di sini ada H berikatan ditarik dengan H, kan H dengan H itu kan energinya sama atau. Nah, itu berarti saling tertarik sama-sama kuat. Nah, perbedaan elektronegatifan yang kecil bahkan 0 itu bisa menyebabkan suatu molekul dapat membentuk ikatan kovalen polar. Lalu atom non logam sejenis yang saling berikatan, ikatannya berupa ikatan kovalen nonpolar. Ini maksudnya itu seperti kayak H2, Cl2, pokoknya yang dua-dua gitu. Nah, contoh kovalen polar itu ada CH4, H2, C2H4. Lalu kita coba menggambar struktur Lewis C2H4. Pertama kita tentukan atom pusatnya dulu. Yang jelas adalah C. Lalu tentukan jumlah total elektron valensi pada molekul. C kan golongan 4, berarti elektron valensinya 4. Lalu H itu 1, kita jumlahkan ketemu 12. Lalu bagi jumlah total elektron valensi dengan 8, 1 sisa 4, berarti di sana itu ada 1 ikatan. Lalu sisanya itu dibagi 2, ada 2, berarti terdapat 2 pasangan elektron bebas pada C. Jadi begini, kita gambar sini C-nya. Anggap saja ini elektron bebasnya, karena ini agak susah gambarnya. Nah, ini kan 2 pasangan elektron bebas, ini sama ini, dan ini yang ikatan. Berarti kan sisa hanya kan ada 4, berarti kita bisa menuliskannya seperti ini.
kurang lebih gambar strukturnya itu seperti ini. Lalu yang terakhir ada ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan kovalen yang berpasangan elektron. Yang pasangan elektron ikatannya itu berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, ini kan ada si A dan si B. Si A ini punya 2 bola, sedangkan si B ini tidak punya. Dan mereka tuh sebenarnya ingin bermain bersama-sama. Jadi si A ini nanti memberikan bolanya itu kepada si B agar mereka bisa itu bermain bersama-sama. Jadi umpamanya seperti itu. Untuk contohnya itu bisa F3, BNH3, dan SO3. Nah, untuk menggambar struktur Lewis F3, BNH3, pertama itu tentukan atom pusatnya. Atom pusatnya itu B dan N. Kenapa? Itu karena ini tuh terdiri dari dua senyawa. Jadi BF3 dan NH3. Nih. Lalu, tentukan jumlah total elektron valensi pada molekul. F itu golongan 17 atau 7A, otomatis elektron valensinya 7. B itu golongan 13 atau 3A, elektron valensinya 3. N itu golongan 15 atau 5A, elektron valensinya 5. H itu 1, di total ketemunya 32. Nah, 32 ini nanti dibagi dengan 8. Hasilnya itu kan 4. Berarti ada 4 ikatan. Kita gambar yang itu B-nya dulu. Nah, di sini B, ini F. Maaf kalau gambarnya seperti gini, karena memang di HP ada banyak kendala. Ini N-nya. Nah, nanti elektron yang berada di N ini itu diberikan ke B. Sehingga hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ingat tanda panah itu menandakan dia itu ikatan kovalen koordinasi, sedangkan kalau hanya garis saja itu menandakan ikatan kovalen biasa. Oh, ini F, maaf keliru. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu ada perbedaan senyawa ionik dan kovalen. Nah, untuk pembedaannya itu pertama itu dilihat dari titik-titik dan titik laleh. Senyawa ionik itu lebih tinggi daripada senyawa kovalen, titik-titik dan titik lalehnya. Kenapa? Karena senyawa ionik kan melepaskan atau menangkap elektron. Nah, melepas atau menangkap elektron itu kan membutuhkan energi yang besar, sehingga titik-titik dan titik lalehnya itu tinggi. Sedangkan senyawa kovalen kan digunakan bersama-sama, sehingga titik-titik dan titik lalehnya rendah. Lalu untuk senyawa ionik itu larut dalam pelarut polar, tidak larut dalam pelarut non-polar atau organik. Nah, untuk senyawa kovalen itu umumnya tuh larut dalam pelarut non-polar, tetapi ada juga yang larut dalam pelarut polar. Itu bisa disebabkan karena kovalen tersebut adalah kovalen polar. Lalu untuk wujud dalam suhu kamar, senyawa ionik itu berupa padatan, sedangkan senyawa kovalen itu bisa berupa padatan, cairan maupun gas. Untuk hantaran listriknya itu senyawa ionik itu bisa mengantarkan listrik dalam keadaan lelehan, cairan maupun larutan. Nah, untuk senyawa kovalen itu umumnya itu larutannya itu tidak mengantarkan listrik kecuali kovalen polar. Untuk padatan, senyawa ionik itu keras tapi rapuh. Bisa kita lihat mungkin bongkahan natrium klorida atau garam kasar. Nah, itu kan keras tapi dia tuh mudah rapuh. Sedangkan untuk senyawa kovalen itu bisa kita lihat dari aluminium foil. Itu kan lunak tapi kuat. Seperti itu. Nah, sekian presentasi pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.